laisa sya'nu wujudu talab. Yang menjadi persoalan bukan hanya sekedar adanya permintaan atau tidak adanya permintaan. Innama sya'nu an turzaqa husnal adabi. Tapi yang penting ialah bagaimana supaya kamu diberi rizki oleh Allah dengan sopan santun yang baik. Artinya dibimbing bisa berperilaku sopan terhadap Allah. Itu saja pesan. Bahkan kadang-kadang dalam tata krama berdoa itu malah justru yang singkat, padat, lugas, tuntas, jelas. Pengen dua anak ya Rabbi habli min ladunka waliya. Rabbi habli min ladunka mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Qultu qad taqaddama fi awwalil kitab. Pada permulaan kitab telah kita bicarakan, telah dijelaskan pada permulaan pelajaran pertama dulu bahwa meminta dedonga adalah madkhulun indal muhaqqiqin ulil albab, adalah sesuatu yang tidak layak bagi orang-orang yang sudah benar, orang-orang yang otaknya cerdas. Itu persoalan masalah minta-meminta itu sesuatu yang kurang pas lah. Makna madkhul tuh gitu. Madkhul tuh sesuatu yang dimasukkan, yang bukan bagiannya. Jadi kayak kesusuban orang tak. Kenapa? Lima yaqtadihi min wujudin nafas. Karena di balik permintaan itu ada tuntutan nafsu. Artinya ketika engkau meminta, ya artinya ya keinginan, adanya bukan pamrih, keinginan. Kalau pamrih mah sesuatu yang tersembunyi di pada kita ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, ada pamrih. Ini memang kebutuh keinginan gitu kan, ada suatu keinginan nafsu kita ini. Wal wuquf ma'al hissi, dan kita masih terpaku secara fisik, masih tertegun, terpaku pada masalah fisik, masih fisik ya, yang rasa, masih merasa iya. Artinya lebih mempercayai kepada yang real, yang nyata, yang fisik dulu. Idzil ariful muhaqqiqu lam tabqa law hajatun yatlubuha. Karena orang yang sudah arif billah, orang sudah kenal Allah, yang benar-benar kenal, itu sudah tidak ada lagi kebutuhan yang harus dimintakan kepada Allah. Entah apa. Ini ngapain minta-minta? Jadi kalau saya minta berarti saya menuduh Allah nggak paham dong kalau begitu. Dan Allah nggak ngerti bahwa kita lagi butuh duit nih. Sekarang Pak Ali nganterin Jain anak saya sekolah di Jatibarang. Masa saya nggak paham mobil itu mesti dikasih bensin? Ya paham dong. Ya paling nggak usah minta, boya mana bensinnya? Yang kok sudah saya pikirin kok. Pasti akan saya fasilitasi ketika orang itu saya beri tugas. Iya kan? Setiap kita memberikan tugas kepada siapapun itu harus difasilitasi dong. Kalau nggak gimana? Iya. Pasti setiap Allah memberikan tugas pasti difasilitasi. Sampai dengan fasilitas-fasilitas yang berupa keluar biasaan. Yaitu difasilitasi dengan kesaktian-kesaktian. Di antaranya membelah lautan. Iya kan? Melempar tongkat jadi ular. Membelah bulan, ya kan? Ya sudah jelas dong itu Rasul. Kalau para aulia ilah, para ulama soleh ya dengan maunahnya, ya kan begitu. Kalau ada orang bikin madrasah, bikin pesantren, bikin jamiah, bikin yayasan, panti asuhan, segala macam lah, namanya kerja sosial kan gitu, dalam rangka berpartisipasi ikut serta mencerdaskan bangsa. Ternyata oleh Allah tidak difasilitasi. Artinya apa? Ngumahangan belangka. Sampai takang buka sesar pikir dalam. Satu pertanyaan bagi saya, kenapa tidak difasilitasi? Jangan-jangan dia tidak disuruh. Tidak disuruh. Secara lisan ataupun secara tulisan tidak disuruh. Bukan. SK ada, mengapa tidak? Ini perilaku seperti itu sudah banyak kita lakukan, nggak disuruh ngapa sama Allah.
Itu kan mau kamu sendiri. Apa semua orang bikin masjid itu disuruh Allah? Enggak kok. Disuruh nafsu sendiri. Jadi imam pengen jadi kiai, pengen jadi mubalik, pengen jadi khotib, pengen jadi macam-macam. Ya ketika tidak diberi fasilitas, malah Allah ya jangan menyalahkan Allah, nggak usah. Coba introspeksi, yang nyuruh siapa? Mari kita introspeksi, yang nyuruh siapa? Jangan membohongi Allah, Allah tahu kok. Mulut kita tidak akan bisa berkata di pengadilan Allah. Kenapa demikian? Kembali lagi bahwa orang yang arif billah itu ya sudah nggak butuh apa-apa lagi. Tidak perlu minta lagi. Lam tabqa lahu hajatun yatlubuha. Sudah tidak perlu minta lagi. Sudah tidak punya kebutuhan apapun yang harus disampaikan kepada Allah. Kenapa? Li'anna qad hasala lahul ghinal akbar. Karena dia sudah sangat kaya sekali. Karena dia sudah mencapai satu kekayaan yang sangat besar. Dia sudah menggapai satu kekayaan yang luar biasa. Wa faza min maulahu bil hadzil aufar. Dan dia sudah diberi oleh Allah dengan keberuntungan yang serba lengkap. Apa itu? Wa huwa ma'rifatul maula, yaitu ma'rifatullah. Wal ghaibah amma siwa. Hanya Allah saja yang dilihat. Fa idza faqada min wujdika falaysa sya'nu wujudu surati talabi. Apabila engkau kehilangan rasa, maka yang penting bukan adanya bentuk permintaan. Wa innama sya'nu an tastaghniya bihi an kulli matlabin. Yang penting adalah ngalap cukup wis beli jaluk apa-apa. Wa turzaqu ma'ahu husnal adabi. Dan engkau mendapat bimbingan Allah, yaitu bisa berperilaku dengan sopan. Wal iktifa bi'ilmillah, ngalap cukup dengan ilmunya Allah saja. Ya udah, Allah tahu kok, selesai. Kalau kita lagi susah Allah juga tahu. Kita senang Allah tahu. Kita buta Allah juga tahu. Sehingga kita nggak perlu minta makan buat besok. Ya udah tinggal kerja aja sebisa-bisa. Mbung lelas, mbung kenal pot, mbung apa. Yang saya istilahkan seperti itu, berdoa dengan perbuatan. Iya, pagi-pagi habis sholat subuh bawa pacul ke sawah. Itu adalah doa yang betul-betul aktual, bahwa kamu betul-betul pengen makan. Sebab untuk makan besok nggak usah minta, sudah otomatis kok. Dari balik kifa bi'ilmillah wal wuquf ma'a muradillah. Ya sudah, kita serahkan saja kepada kehendak Allah. Bos mangga. Apa jadi kehendaknya? Kalau menghendaki kita miskin ya silakan kita jalani, nggak ada masalah kok. Dan percayalah, sekalipun kita miskin kita tidak akan sengsara. Iya. Yang menyebabkan kamu sengsara itu bukan karena kemiskinanmu, tetapi karena kamu tidak terima jadi miskin. Itu masalahnya. Jadi ya udah, serahkan saja semuanya kepada Allah, maunya apa. Kalau Allah maunya kita harus miskin, ya siap miskin. Pasti kemiskinan kita juga tidak menyengsarakan kita pakai. Ya. Apa artinya uang banyak tapi gak bisa makan? Artinya gak bisa makan tuh bisa ngelegin, sing sumur. Ya ketika orang yang sakit itu saya doakan sembuh, tapi syaratnya hartanya dibagi dua. Separuh disodakohkan. Saya minta bukan untuk saya kok. Sodakohan dengan fakir miskin yang ada di sekitar rumahnya. Itu syaratnya. Wajar kan dia punya harta itu? Tapi nggak nerima. Bagian matinya aja ya us. Qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu. Syekh Zarruq mengatakan, wal adabu ala salasati aujuhin. Tata krama itu, sopan santun itu ada 3 macam. Ada 3 kriteria. Pertama, adabun fi zahir. Tata krama lahir, yang kelihatan mata. Yaitu apa? Dzalika bi iqamatil huquq. Yaitu dibuktikan secara zahir bahwa dia itu orang yang punya sopan santun, segala haknya Allah dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban atas dirinya dilakukan. Sembayangnya dilakoni, puasa dilakoni, kajinya dilakoni. Ya kan begitu. Ngajinya ya gelem. Semua yang wajib lah.
Ya zikirnya mau, sholatnya mau, sodakohnya mau, semua dilakukan. Wa adabun fil batin, dan sopan santun adab secara batin. Ya dapat bil i'rad an kulli makhluqin, berpaling muka dari semua makhluk, tidak membutuhkan siapapun. Wa adabun fihima, dan sopan santun secara lahir dan batin. Wa dzalika bil inhiyash lil haqqi, bermesraan hanya dengan Allah saja. Wa dawam baina yadayhi, dan selalu bersimpuh di hadapan Allah. Allah bisa disidqi, di atas hamparan kejujuran, kebenaran. Wa dzalika huwa jumlatul amr wa tafsiluhu wa tafri'uhu wa tahsiluhu. Itulah kira-kira secara global persoalannya itu, garis besar seperti itu. Perinciannya, cabang-cabangnya, dan termasuk juga asal-muasalnya dan sebagainya. Itu kira-kira yang penting, kira-kira siap bersanding menghadap Allah.